Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, mumpung masih bulan Ramadan juga, Ning Source mau nge-review film bernuansa Islami yang memang cocok banget nih ditonton pas lagi masa-masa bulan Ramadan. Tapi Ning Source mau ingetin dulu ya, kalau misalnya kalian nonton film ini, aduh siap-siap aja deh, mungkin bakal banjir air mata atau bakal emosi. Jadi lebih baik nontonnya itu harus setelah buka puasa ya. Oke, jadi film yang mau Ning Source bahas ini adalah Perjalanan Menuju Pembuktian Cinta yang diperankan oleh Dea Anissa dan juga Teuku Ryan. Waktu Ning Source ngeliat ada pengumuman film ini, jujur Ning Source pribadi itu sebetulnya awalnya agak kurang sreg ya mau nonton gara-gara peran utamanya itu ya si suaminya atau mungkin mantan suaminya Ria Ricis. Ini mungkin subjektif ya, sebetulnya tuh agak sedikit tadinya tuh kurang suka aja sih ketika dia yang main karena kan udah melekat ya di pikiran kita kalau dia itu suaminya Ria Ricis. Dan karena Ning Source sendiri itu belum pernah nonton sinetron-sinetron atau film-film yang dia main sebelumnya sih, walaupun memang secara pemain itu kan subjektif banget ya, tapi secara plot cerita Ning Source jamin ini tuh film yang bener-bener recommended banget, harus ditonton saat bulan Ramadan dan juga mengingatkan kita akan kekuasaan dari Allah dan juga menambah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film ini menceritakan tentang Fatia yang diperankan oleh Dea Anissa. Dia ini dipaksa nikah sama seorang pria, tapi udah beristri. Pria ini bernama Satya yang diperankan oleh Doni Damara. Usia mereka tuh terpaut cukup jauh. Dan bisa kalian bayangin, cewek tuh kalau misalnya dipaksa nikah, apalagi sama orang yang usianya terpaut jauh kayak gitu, pastinya gak mau dong. Apalagi si Fatia ini, dia itu adalah seseorang yang image-nya sebagai penghafal Al-Quran dan juga sebagai pengajar di pesantren. Fatia ini usianya baru menginjak 20 tahun. Alasan dia dinikahkan itu karena keegoisan bapaknya sendiri. Bapaknya itu begitu berambisi pengen punya pesantren sendiri, sampai akhirnya dia mengorbankan anaknya itu untuk harus dinikahi sama salah satu donatur agar si donatur ini mau membantu si bapaknya Fatia untuk mendirikan pesantren yang dia idam-idamkan. Fatia ini sebagai seorang muslimah dan juga seorang gadis, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu berpikir bahwa mungkin dia harus berbakti sama orang tuanya, mungkin ini memang adalah jalan yang dituliskan Allah untuknya. Akhirnya dia mau dinikahkan dengan pria tersebut, tapi masalahnya pernikahannya itu adalah nikah siri, dikarenakan si Satya ini punya istri. Tadinya si Fatia ini sudah mencaratkan apabila memang mau poligami, izin dari istri pertama itu harus keluar dari mulutnya si istri tersebut. Tapi ternyata pernikahan itu tiba-tiba dilangsungkan begitu saja, dan sampai beberapa bulan menikah, si Pak Satya ini tidak kunjung memberikan syarat yang diajukan oleh Fatia. Hingga akhirnya singkat cerita si Fatia ini sampai hamil. Nah sebelumnya si Fatia ini itu sempat mau dideketin sama si Rehan. Nah Rehan ini diperankan oleh si Teuku Ryan. Si Rehan ini sih awalnya dia adalah cowok yang biasa-biasa aja, bukan penghafal Al-Quran. Terus tadinya tuh dia ke pesantren, belajar ngaji, belajar agama, tujuannya buat PDKT sama si Fatia. Tapi ketika si Rehan ini mendengar kabar si Fatia tiba-tiba udah menikah begitu aja, akhirnya si Rehan ini berusaha untuk move on, terus dia berusaha untuk melupakan Fatia, dan akhirnya si Rehan ini sibuk untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki ibadahnya, sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sementara si Fatia ini, dia akhirnya kan hamil, tapi masalahnya orang-orang di pesantrennya, di lingkungannya tuh gak ada yang tahu kalau ternyata si Fatia itu sudah menikah, dikarenakan pernikahannya itu tidak dikabarkan. Akhirnya itu menjadi fitnah lah buat Fatia, hingga akhirnya dia dan bapaknya itu dikeluarkan. Di sini tuh Ning Source bener-bener ngerasain dia pedihnya itu Fatia, sampai dia kayak mengalami depresi yang cukup berat. Dia diusir dari pesantren, diusir dari rumah, satu keluarganya itu cukup menderita, hingga si Fatia itu udah ngalamin depresi yang berat, dia sampai marah-marah. Dan di sini tuh Ning Source tuh jadinya bisa ngerasain gitu bahwa ketika kamu adalah seorang manusia yang udah menghafal Al-Quran dan rajin sholat, rajin beribadah, itu memang tidak menjamin bahwa mental kamu itu berarti sehat atau kamu itu jadi pribadi yang kuat gitu. Tetap aja itu kita adalah selama-lamanya manusia. Manusia itu bakal terus diuji. Nah, ketika si Fatia ini mengalami depresi, dia tuh sampai akhirnya mempertanyakan
mempertanyakan Allah ini kenapa ngasih dia ujian terus, padahal dia tuh udah menghafal Al-Quran, dia udah berusaha berbakti sama orang tua, tapi dia tuh ngalami depresi yang berat sampai akhirnya dia udah nggak pernah baca Al-Quran lagi, dia udah jarang ibadah. Dan di sini tuh Minsor sudah benar-benar ngerasain ya, ketika orang yang sudah mengalami gangguan mental seperti itu pastinya bakalan susah untuk beribadah. Dan yang namanya orang yang lagi mengalami gangguan mental seperti ini, kita tuh nggak bisa menjudge dia harus apa-apa buka Al-Quran, harus apa-apa ibadah gitu, nggak bisa. Mentalnya itu perlu diperbaiki dulu, perlu dikasih semangat dulu, perlu untuk diajak untuk bisa merasakan kembali kasih sayang dari Allah. Baru akhirnya si Fathia ini bisa gitu loh untuk bangkit lagi. Dan yang Minsor suka ini adalah ketika si Fathia ini mulai bangkit gitu dari depresinya dia. Bahkan sebelumnya tuh dia juga mengalami baby blues gitu, sampai dia tuh nggak mau ngasih makan anaknya. Dia ketemu gitu loh sama seorang wanita yang buta. Yang Minsor suka nih ketika si cewek buta itu bilang, memang saya buta itu karena Allah yang ngasih, tapi kan ya suka-suka dia, kita nggak bisa protes. Wah, di situ Minsor suka banget nih sama kalimatnya si wanita buta tadi gitu. Berarti kan dia kayak ngasih pemahaman bahwa Allah ini memang adalah suatu Tuhan atau suatu entitas yang memang kita tuh tidak bisa mempertanyakan kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa untuk kembali merasakan, atau kita harus bisa meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita sendiri. Karena memang kita sebagai manusia, kita tuh terbatas banget untuk mengetahui gitu loh apa yang terbaik buat kita, apa yang buruk buat kita, apa yang menurut kita baik tapi ternyata bukan yang terbaik, apa yang menurut kita buruk tapi ternyata bukan yang buruk. Dan Minsor tuh sangat suka sama kalimat yang dikeluarin sama yang figuran cewek yang buta itu. Hingga akhirnya si Fathia ini kemudian tersadarkan kembali. Baru deh si Fathia itu mendapatkan sebuah pertolongan dari Allah, sebuah jawaban dari Allah, di mana kita si mantan suaminya itu ternyata meninggal. Walaupun ya si Fathia ini ternyata udah diancam gitu sama istri pertamanya. Ternyata si istri pertamanya itu tidak setuju kalau si Fathia itu menikah sama suaminya. Walaupun ya si Fathia itu sampai kayak dituduh gitu, bakal diancam, bakal dituntut dengan undang-undang perzinaan, padahal dia nikah siri. Tapi karena tidak ada hukumnya, makanya itu bisa dipidanakan. Walaupun misalnya nikah siri itu adalah nikah yang sah secara agama, tapi karena tidak ada perlindungan dari hukum, tidak ada perlindungan dari negara, itu bisa aja kalau misalnya orang ingin atau dari sanak keluarga untuk mempertanyakan atau mempidanakan kita, bahkan bilang kita itu bisa mendapatkan undang-undang perzinaan. Nah, akhirnya ketika si suaminya itu meninggal, ya udah di Fathia ini kembali dipertemukan dengan Rehan, yang si Rehan sendiri ini sudah istilahnya dia sudah glow up, dia sudah memiliki pengetahuan keislaman yang cukup luas, dia sudah lebih berwibawa, lebih mapan. Terus akhirnya mereka menikah. Dan si Rehan ini dia itu mau gitu loh menerima anaknya si Fathia, walaupun itu bukan anak kandungnya. Ceritanya cukup bahagia ya. Dan ini tuh diambil dari kisah nyata dari sebuah novel ya. Minsor sendiri tuh belum pernah baca novelnya ya. Tapi Minsor cukup suka sih sama plot ceritanya, apalagi karena ini kan dari kisah nyata. Biasanya kalau misalnya bukan dari kisah nyata, itu kan terlalu dongeng banget kan. Tapi karena ini dari kisah nyata, jadi kita bisa benar-benar ngerasain plot twist yang benar-benar plot twist banget yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang dari sini tuh kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia itu pasti punya pilihan kan. Tapi kita juga sebagai manusia ketika sudah menjalani takdir gitu, ketika kita nggak tahu Allah ini rencananya apa, pada akhirnya Allah itu pasti akan memberikan jawaban, walaupun memang waktu untuk kita menerima jawaban itu cukup lama. Rencana Allah itu memang tidak terduga-duga ya. Tapi kalau Minsor pribadi nih ya, kalau misalnya kita ngalamin seperti yang dialami sama Fathia yang kayak dinikahin paksa gitu, ya Minsor sendiri juga nggak nyaranin bahwa ya udah kita pasrah aja gitu mau dinikahin, nggak seperti itu ya. Karena biar gimana pun juga setiap manusia, setiap keluarga itu kan pasti beda-beda, nggak semuanya bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Kebetulan karena Fathia ini tuh saking solehnya dia, saking dia bisa sabarnya gitu, dia mau gitu loh untuk menerima untuk dinikahin begitu aja, walaupun memang dia harus mengalami sebuah cobaan yang cukup berat. Kalau Minsor pribadi nih, kalau ada di posisinya Fathia pasti nggak bakal kuat gitu, pasti bakal memilih untuk kabur. Tapi ya apapun pilihan kita, selama kita memang udah ngerasa
yakin bahwa pilihan kita adalah sesuai yang terbaik dan sesuai dengan syarat-syarat atau jalur-jalur secara agama. Pasti Allah akan berusaha ya menolong, walaupun memang jalannya itu sulit dan pedih banget. Minsos tuh sangat-sangat merekomendasikan serial ini untuk ditonton di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Secara keseluruhan Minsos mau kasih rating film ini 9/10 deh. Karena wah, plotnya bener rapi, bener bagus, bener bisa bikin banjir air mata banget. Makanya Minsor saranin kalau nonton film ini harus pas buka, jangan sampai nontonnya pas sebelum buka terus kita tuh jadi kayak banjir emosi, takutnya batal kan. Nah, buat kalian yang udah juga nonton film ini, gimana pendapat kalian? Komen aja di bawah. Minsor mau dengar pendapat kalian dan ingin berdiskusi sama kalian. Oke, jangan lupa subscribe channel Clicksource untuk mendapatkan update konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan dengan update-update konten-konten fresh setiap harinya. See you!